Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya, teman-teman. Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, di tengah wabah yang sedang melanda kita, yaitu COVID-19, tentunya teman-teman semua beda ya dari sebelumnya. Semua aktivitas serba dibatasin, serba dilakukan di rumah, yang bekerja di rumah dan yang belajar pun di rumah, seperti itu. Nah teman-teman, terkait dengan aktivitas teman-teman yang dilakukan di rumah, itu tentunya pasti harus dilakukan secara efektif ya teman-teman, dan digunakan dengan sebaik mungkin. Nah teman-teman, saya nggak sendiri nih, saya bersama dengan sahabat saya, yaitu nanti yang akan menemani saya untuk berbagi kisah-kisah menarik, yaitu terkait dengan ada nih sesuatu yang lagi hits pada saat ini ya teman-teman. Oke. Nah ini dia sahabat saya. Nah boleh perkenalin dulu teh? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak cuma saya aja yang kenalan, coba. Oh iya, saya juga belum kenalan ya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya perkenalin ya, nama saya Ami teman-teman. Nah nanti kita akan berbincang singkat ya soal ada nih yang lagi viral pada saat ini nih. Iya betul banget Teh. Makanya ini pengen sharing-sharing nih sama Teh Ami, kita bareng buat teman-teman yang aktivitasnya di rumah. Iya. Nah jadi kita itu lagi ngebahas tentang hal yang viral saat ini. Nah, salah satunya terkait tentang lagu Aisyah Istri Rasulullah. Nah, pada tahu kan seperti apa gitu ya? Ada pro dan kontranya Teh Ami gitu. Nah, ada yang pronya, ya ada yang kontranya. Nah, salah satunya kontranya katanya ada liriknya. Iya. Teh Ami. Ataupun adanya gimana ya? Apakah halal atau haram gitu ya? Atau Terkait video klipnya juga ya, betul. yang ada ya kontroversial itu ada model wanitanya seperti itu. Iya gitu. Nah itu yang akan kita bahas. Jadi tuh sosok Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu yang seperti apa gitu. Nah, penasaran nggak? Pasti pada penasaran ya. Beda nanti sih maksudnya. Lagi WFH kayak gini Teh. Iya. Biasanya aktivitas kita ngapain aja nih? Nah, aktivitas kita pada saat WFH kayak gini tuh biasanya itu teman-teman pasti beda-beda ya di rumah masing-masing ya. Kalau saya sendiri itu sukanya masak teman-teman. Masak. Iya. Nah, kalau Teteh sendiri apa? Alhamdulillah ya. Dengan waktu luang seperti ini banyak yang bisa dieksplor. Yang senang hobi bisa bercocok tanam gitu. Benar. Ya, hobi berkebun. Yang hobi masak kayak Teteh tadi bisa masak gitu ya. Nah, atau yang hobi baca buku nih. Nah, kayak saya termasuk hobi baca buku, jadi saya bisa banyak membaca banyak literatur Teh. Seneng banget gitu. Masya Allah. Nah, boleh tahu nggak Teh kira-kira buku yang sedang dibaca tuh apa sih saat ini? Nah, ini dia buku tentang Ummahatul Mukminin. Masya Allah. Jadi saya baca buku ini karena ada yang viral Teh. Viral? Iya. Apa itu Teh kira-kira? Nah, jadi lagi viral kan tentang istri Aisyah Rasulullah, istri Rasulullah gitu oh ya. Aisyah istri Rasulullah. Iya Teh, benar, lagu kan, ya. Iya lagu, dikemas bener. dalam lagu. Nah cuma pas lihat liriknya emang baginda ibunda seperti apa sih gitu kan, jadi penasaran ya. Jadi itu yang jadi kontroversial sekarang itu dari liriknya itu ya Teh ya, menuai pro kontra. Jadi itu di situ, di lagu itu juga saya dengar itu lebih banyak menggambarkan tentang fisik ya, lebih ke ciri-ciri fisik Bunda Aisyah, bukan ke sisi yang lainnya seperti itu gitu. Nah makanya saya tuh baca buku ini ya teman-teman ya, bisa baca buku dari Muhibbuddin At-Tabari gitu. Nah nanti kita sharing-sharing Teh Ami ya. Iya boleh Teh. Gitu ya. Apa aja sih keistimewaan Ibunda Aisyah gitu. Jadi harus jadi semakin terpacu aja sih pengen jadi Ibunda Aisyah gitu. Jadi tuh untuk jadi role of model ya dari kaum milenial saat ini gitu. Bunda Aisyah yang seperti apa sih, sosok yang seperti apa yang harus kita contoh ya teman-teman. Jadi nggak hanya baper-baper gitu Teh gitu ya. Secara kan kita anak muda ya Teh benar. Ya seseorang itu kan ada yang udah siap nikah mungkin, ada yang belum. Jadi buat yang jomblo itu harusnya mempersiapkan
memantaskan diri Iya, gitu. insya Allah ya, Teh, Insya ya, Allah iya. agar bisa menjadi sosok Iya. Ibunda Aisyah Iya, gitu. oke. Nah ini spesial banget gitu ya. Jadi ini sebenarnya berdasarkan hadis ini penulisnya Muhibbuddin At-Tabari. Masya Allah, jadi riwayatan hadisnya ini jelas. Jadi yang namanya hadis ya. Nah ini nah kita akan bahas ya bagaimana keistimewaan Ibunda. Keistimewaan beliau adalah dari si keilmuannya. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, tiadalah ada satu hadis pun yang terasa rumit bagi kami para sahabat Rasulullah SAW. Lalu kami tanyakan kepada Aisyah, melainkan pasti kami menemukan ilmu darinya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata hadis ini sahih Bukhari. Nah, Masya Allah gitu loh, bagaimana Ibunda Aisyah ini ya membantu para sahabat dan umat Islam dalam menerangkan hadis ya. Terutama juga beliau meriwayatkan hadis. Nah, ini dikabarkan bahwa Al-Hafidz Abdul Ghani dan lainnya menyatakan diriwayatkan untuk Aisyah dari Rasulullah SAW sebanyak 1010 hadis. 174 hadis diantaranya disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan 15 hadis diantaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja, dan 68 hadis diantaranya hanya diriwayatkan oleh Muslim saja. Nah, Masya Allah gitu ya, bagaimana beliau ya dalam mengajarkan Islam, terutama nih bagi muslimah gitu ya. Beliau juga menggambarkan di sini, di buku ini menggambarkan bagaimana ilmu faraid. Beliau juga menjelaskan bagaimana proses syai'nya Rasulullah gitu, Masya Allah gitu ya. Ya karena memang Rasulullah kan pernah ya melakukan ibadah umroh dan haji bersama Aisyah. Nah, inilah keutamaan yang sangat luar biasa gitu ya, bagaimana kontribusi Ibunda Aisyah kepada umat ini. Nah, jadi bagi kita muslimah gitu ya yang ingin jadi Ibunda Aisyah, berarti bagaimana ayo kita sama-sama melakukan kontribusi di tengah-tengah umat gitu ya, memberikan pengajaran ilmu Islam gitu ya, ataupun kita mengkaji Islam. Nah, inilah Islam, agama nasihat. Kezuhudan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda itu memiliki sebuah baju yang mewah. Hanya saja beliau mengenakan baju panjang putri seharga 5 dirham. Jadi beliau itu sehari-harinya gitu ya memakai baju yang warna merah yang ada motifnya, dan baju ini sedikit kasar. Nah, ini sebagai bentuk kejuhudan beliau. Bagaimana beliau tampil sederhana. Jadi sebuah sikap zuhud yang memandang dunia hanya tempat bersenda gurau ataupun hanya tempat sementara gitu, sehingga gitu ya beliau dalam aktivitasnya senantiasa selalu mengingat kepada akhirat. Nah, teman-teman, selain tadi dilihat dari sifat kezuhudannya Ibunda Aisyah, di sini juga Ibunda Aisyah itu memiliki sifat yang sangat dermawan dan suka bersedekah. Beliau sangat rajin bersedekah. Di sini dibuktikan dari ada hadis yang diriwayatkan dari Urwah. Ia berkata bahwa aku melihat Aisyah membagi-bagikan 70.000 dirham sementara ia sendiri menambal baju panjang miliknya. Diriwayatkan oleh penulis kitab Asy-Syafwah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sari dan ia berkata, mensodekahkan bukan membagi-bagikan. Ia berkata, iya, Aisyah menambal sisi baju panjang miliknya. Masya Allah ya teman-teman, selain dari sifat yang mulia lainnya, ternyata Bunda Aisyah juga memberi pelajaran kepada kita bahwa sedekah itu tuh perilaku yang sangat mulia seperti itu. Teh, kira-kira apalagi nih keistimewaan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha nih? Nah, beliau itu mempunyai rasa takut kepada Allah dan juga waroknya. Waro itu adalah aktivitas kehati-hatian. Nah, ini diriwayatkan ya bagaimana Aisyah meminta ada pamannya datang. Paman sepersusuannya datang menemui Aisyah, izin gitu loh. Nah, namun Ibunda Aisyah belum memberikan izin kepada pamannya untuk menemuinya. Kenapa tuh, Teh? Nah, senantiasa beliau itu menunggu izin dari baginda Rasulullah SAW sebagai suaminya. Iya, nah jadi Bunda Aisyah itu benar-benar menjaga siapa saja orang yang masuk ke rumahnya gitu loh. Karena harus meminta izin sebagai kepada suami kan, seperti itu. Dan juga beliau menjaga pergaulannya. Nah, ini ya
sebagaimana beliau adalah ummahatul mukminin. Nah, sehingga menghindari fitnah gitu. Nah, kita nih sebagai generasi muda nih, bisa nggak menjaga kehormatan diri kita gitu ya? Lalu kita bergaulnya laki-laki dan perempuan itu sesuai hukum syara. Iya. Nah, ini menjadi PR ya bagi kita gitu. Sehingga kita juga mampu menutup aurat secara syar'i gitu ya. Iya. Sehingga mudah-mudahan kewaraan kita ini terjaga seperti itu Amin, Teh. insya Allah ya, Jadi beliau ini hati-hati gitu Hmm. agar tidak terjerumus ke dalam dosa Masya gitu. Allah. Ternyata Bunda Aisyah juga memiliki sifat waro, yaitu penuh kehati-hatian Iya. terhadap segala sesuatu hal ya Teh ya. Nah, hal yang sangat spesial dari ibadah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah diriwayatkan dari Urwah. Nah, beliau meriwayatkan setiap kali di pagi hari, aku selalu memulai dari rumah Aisyah, lalu mengucapkan salam kepadanya. Suatu pagi aku berlalu, rupanya ia tengah sholat dan ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Yang artinya maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Ia berdoa, menangis dan terus membaca ayat ini. Aku berdiri hingga merasa bosan. Akhirnya aku pergi ke pasar untuk keperluanku. Setelah itu aku pulang. Ternyata ia masih berdiri seperti sedia kala sholat dan menangis. Semua diriwayatkan oleh penulis kitab As-Safwa. Masya Allah ya gitu ya. Bagaimana Ibunda Aisyah ini gitu ya, dalam sholatnya khusyuk ya, bahkan berdiri dan menangis ya, akibat dari bacaan-bacaan Al-Quran tersebut gitu. Nah, inilah bagaimana lembutnya hati beliau, Bunda senantiasa gitu ya, yang padahal sudah dijamin surga gitu, tapi tetap melakukan ibadahnya dengan sebaik-baik ibadah. Nah, jadi buat kamu generasi milenial, muslimah semuanya, ayo gitu ya, kita perbaiki ibadah kita gitu ya, sehingga mencapai kesempurnaan. Hal yang sangat spesial dari Ibunda Aisyah adalah beliau memiliki sifat malu. Nah, diriwayatkan oleh Yahya bin Ma'in. Jadi suatu ketika Ibunda Aisyah datang ke makam Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq ayahnya. Nah, beliau menanggalkan pakaian luarnya atau jilbabnya. Nah, namun ketika sahabat Rasulullah lainnya yaitu Umar bin Khattab dikuburkan juga di tempat yang sama. Nah, ketika Ibunda Aisyah datang ke sana, akhirnya menutup auratnya secara sempurna. Nah, inilah ya bagaimana sifat beliau ya, malu gitu ya. Beliau malu ketika masuk ke makam ya, yang dimana ada makam yang bukan mahramnya, yaitu Umar bin Khattab gitu ya. Nah, sebagai muslimah nih, kamu, saya, kita gitu ya. Nah, bagaimana menjaga sifat malu ini? Karena ini merupakan mahkota loh gitu ya. Bagaimana malu kalau kita melanggar hukum secara, malu kalau kita tidak menutup aurat, malu ketika kita memperagakan seperti wanita-wanita jahiliyah gitu ya. Bermake up berlebihan gitu ya, bertabarut gitu, dan aktivitas lainnya yang melanggar hukum syara. Nah, jadi gitu, ayo ya kita semua muslimah ya gitu ya, meneladani Ibunda Aisyah, terutama dalam hal sifat malu ibu. Nah, Masya Allah ya teman-teman, terkait dari berbagai macam perilaku mulia, sifat mulia dari Ibunda Aisyah itu sendiri sudah tergambarkan ya dari tadi yang kita baca singkat di buku ini teman-teman, walaupun nggak semuanya ya teman-teman, karena nanti video ini cukup singkat sekali. Nanti teman-teman bisa langsung baca aja di bukunya. Di sini judulnya Ummahatul Mukminin, biografi istri-istri Nabi. Ya teman-teman, jangan lupa dibaca bukunya. Nah, tapi Teh Amni, kalau bisa ya, sebelum baca buku ini harus baca dulu ini buku utamanya. Oh iya. Nah, bukunya itu menggambarkan sirah nabawiyah. Jadi bagaimana proses Rasulullah ya, dakwah dari sejak awal menerima wahyu sampai penerapan Islam secara kafah Masya gitu. Allah. Masya Allah. Jadi biar utuh nih pemahamannya, nggak hanya di bagian rumah tangganya saja gitu, tapi dalam seluruh aktivitas kehidupan kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW kayak gitu. Nah, ini bukunya bisa jadi rekomendasi gitu ya, atau sirah nabawiyah karangan yang lainnya gitu. Nah,
Jadi benar-benar bermakna ya Teh Iya, ya, Masya gitu Allah ya, Teh. Dari mulai sifat kezuhudannya Iya. Bunda Aisyah, kemudian cerdas, kemudian Iya. waro, kemudian Iya, malunya, malunya. ibadahnya yang Iya. enggak apa namanya, enggak Yang khusyuk yang khusyuk gitu, banget, Masya enggak sederhana Allah. tapi khusyuk teman-teman, khusyuk Iya, gitu. Masya Allah. ya. Nah itu ya buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung komen aja di video kita di bawah ini.